Sebenarnya supaya lu ngerti sama apa yang gua omongin di sini, lu kudu nonton anime-animenya dulu. Karena kalau kagak, konteks ke kuping lu nya juga nanti malah ngaco. Terus lu nya jadi kagak ngerti sama apa yang gua jelasin. Tapi ya, kalau misal lu mampir cuma gara-gara butuh hiburan, silakan aja. Tapi ingat, kalau misal lu suka semua pembahasan ini, wajib banget lu share videonya ke teman-teman lu yang lain juga. Karena kalau gitu kan, gua juga jadi makin semangat bikin videonya lagi. Nomor 1, Mimpi Para Binatang Buas dan Machi Season 3. Dix Perdix, seorang manusia keturunan Daedalus yang dikutuk nyelesain sebuah labirin yang jadi mahakarya nenek moyangnya tersebut. Suatu ketika, Doi ini ketemu ras monster yang bisa ngomong dan punya kecerdasan sendiri. Nah, demi ngeredam hasrat dari kutukan tadi, si Dix ini nyiksa tuh para monster demi kepuasannya sendiri. Sampai kemudian ada si Bell yang bertugas jadi perantara monster sama manusia supaya bisa hidup berdampingan. Udah pasti Doi kagak terima sama perlakuan si Dix. Kerjasamalah si Bell sama seorang lizardman bernama Lid. Mereka berdua ngegengbeng si Dix dan nyuguhin battle senjata jarak dekat yang mantap. Battlenya emang bentaran doang sih. Nomor 2, Ryomen Sukuna lawan Jujutsu terkuat, Jujutsu Kaisen. Setelah si Itadori ngemakan jari si Sukuna, waktu itu raga tuh cowok sempat dikuasain. Tapi untung berkat tekadnya sendiri, Doi berhasil ngambil alih tubuhnya lagi. Sampai kemudian muncul si Gojo. Nah, demi ngukur kemampuannya, sekaligus ngetes kalau si Itadori bisa ngendalin si Sukuna apa kagak, si Gojo nyuruh si Itadori tukar jiwa lagi sama si Sukuna selama 10 detik. Setelah si Sukuna keluar, battle tangan kosong yang epic kagak bisa dihindarin. Pertarungannya emang berlangsung bentar banget, tapi di sini penonton dikasih lihat segimana jauhnya perbedaan Jujutsu terkuat dibanding si Sukuna waktu itu. Nomor 3, Bola Para Monster Lapangan, Haikyuu to the Top. Akibat emosinya panas gara-gara pengen cepet-cepet menang, tempo permainan tim Karasuno jadi kacau banget. Dan hal itu tuh bikin para pemainnya cepet capek. Nah, entah karena sadar sama keadaan ini atau mungkin cuma gara-gara feeling doang, si Hinata nerima bola yang kemudian Doi lambungin tinggi-tinggi. Di momen yang bisa dibilang singkat tersebut, semua ketenangan timnya balik lagi. Dan mereka langsung narik nafas panjang, sembari ngatur tempo permainannya lagi supaya stabil. Yang bikin gua terharu tuh reaksi para penonton yang ngerasa kagum dan tahu segimana kerasnya perjuangan si Hinata sampai pada akhirnya ada di lapangan tingkat nasional. Setelah momen ini terjadi, banyak banget kejadian yang pas gua tonton bikin merinding jir gara-gara kagum banget, terutama blokan berdua yang dilakuin sama si Hinata sama si Tobio yang berhasil matahin serangan cepat yang dikeluarin Sumu bersaudara. Nomor 4, gula tradisional asal Rusia, Golden Kamuy Season 3. Di dekat perbatasan antara Rusia sama Jepang, ketika proses pengejaran rombongan si Ashirpa berlangsung, rombongan si Sugimoto dipaksa buat ikut pertarungan khas Rusia bernama Stenka. Di samping keren, sebenarnya ada sisi kocaknya juga. Soalnya di situ ada tahanan bertato penunjuk harta karun yang juga ikutan. Nah, kocaknya tuh tahanan orangnya masokis. Jadi bukannya ngerasa sakit, pas ditinju malah ngerasa nikmat. Pertarungan makin kacau setelah kepala si Sugimoto kena tinjuan yang keras banget, sampai bikin luka tembak di kepalanya kebuka lagi, yang kemudian bikin otaknya ngaco. Terus si Sugimotonya juga ngamuk kagak kekontrol. Nomor 5, kutukan tingkat tinggi, Jujutsu Kaisen.
Di sebuah lapas, tiba-tiba muncul makhluk gaib yang levelnya cuma bisa dikalahin sama Jujutsu sekelas si Gojo. Tapi gara-gara sifat kepahlawanannya yang tinggi, si Itadori sama dua temennya yang lain malah maksain ngelawan. Alhasil, biarpun udah ngerahin seluruh kemampuannya, si Itadori hampir mati. Jari-jarinya hilang setengah lah, tangan kirinya juga hilang. Setelah pingsan, jiwa si Sukuna tiba-tiba ngambil alih raga si Itadori, yang kemudian dengan gampangnya ngalahin makhluk gaib tingkat tinggi yang udah bikin si Itadori babak belur. Nomor 6, si perusuh lawan Master Divisi Eksekusi Akudama Drive. Sebelum pertarungannya sama si perusuh, si Master ngesolo semua Akudama yang berusaha ngelawan di situ, dan semuanya berhasil dikalahin. Sebagai manusia, si perusuh sama si Master punya kekuatan fisik yang luar biasa tinggi. Bahkan dua-duanya saling adu joto sampai berdarah-darah. Dihiasin sama rintik hujan plus animasi pertarungan tangan kosong yang epic banget. Selama gua nontonnya adegan, gua juga ngangah anjir. Arena bertarungnya juga pindah-pindah, mulai dari Kinchiria, jalan roller coaster, sampai jembatan yang jadi tempat terakhir mereka bertarung. Sayangnya, mereka berdua mati dengan luka parah di perut mereka. Nomor 7, Asterios lawan Loki Familia dan Machi Season 3. Ketika proses pengejaran si Wayne berlangsung, tiba-tiba di permukaan muncul Minotaurus hitam bernama Asterios. Sebagai monster, nih sapi kuat banget. Bahkan para petualang level tinggi dari Loki Familia aja kagak bisa nandingin kekuatannya. Sampai kemudian turun tanganlah si Ice buat ikut ngalahin tuh Minotaurus. Tapi tetap biarpun tangannya putus satu, tuh Minotaurus berhasil ngimbangin si Ice. Sayangnya battle ini berakhir di tengah-tengah gara-gara ada anggota Hermes Familia yang nyelamatin Minotaurus bernama Asterios tersebut. Nomor 8, kekuatan mata Jujutsu terkuat. Kimi, nani? Sebagai anime genre shonen sama action, udah jelas nih anime banyak banget momen battle-nya. Dan salah satu momen epic yang paling gua suka di core pertama anime Jujutsu Kaisen adalah pas si Gojo ngelawan makhluk gaib tingkat tinggi mata satu, anak buahnya si Mahito. Gak cuma ngelakuin battle yang efeknya bisa ngancurin lingkungan sekitar, si Gojo juga untuk pertama kalinya ngebuka penutup mata yang selama ini tuh cowok pakai demi ngeluarin jurus perluasan penghalang yang kemudian ngemakan atau dengan kata lain nimpah perluasan penghalang milik lawannya. Ryoiki Tenkai Muryou Kusho. Nomor 9, pertarungan penentuan dan Machi Season 3. Battle klimaks di Danmachi Season 3. Setelah kekacauan timbul akibat para monster yang bentrok sama para pahlawan, tiba-tiba muncul lagi Minotaur hitam yang saat itu punya tujuan atau target bertarung ngelawan si Bell. Gara-gara dulu pernah kalah pas di dungeon. Seriusan, gue salut banget sama ketahanan tubuh si Bell. Gimana enggak coba? Soalnya biarpun udah ditabrakin ke beton berkali-kali, tubuhnya tetap bisa bangkit lagi anjir. Pertarungan ini disaksiin sama semua petualang yang ada di situ. Sayangnya di battle ini si Bell harus kalah setelah ngasih perlawanan yang sengit. Nomor 10, Miyuki lawan Lina, Mahoka Koko no Retosei, Raiho Sahen. Sebagai permulaan, Mahoka Koko Season 2 nyuguhin pertarungan antara adanya si Tatsuya ngelawan si Angelina, yang waktu itu ngeluarin serangan sihir jarak dekat berkecepatan tinggi, ngelawan berbagai sihir elemen yang dikeluarin si Miyuki. Tapi di tengah adu sihir, pertarungan mereka berdua kudu berakhir gara-gara dipisahin sama si Tatsuya. Gue juga ngarepnya si Tatsuya ngebiarin battle mereka agak lamaan.
Nomor 11, aliansi orang suci sama penyihir lawan pendiri Nebulis, Kimi-sen. Setelah manusia ngejalin hubungan sama ras penyihir, tiba-tiba muncul sosok jahat yang dikonfirmasi sebagai pendiri Nebulis. Sosok ini punya kekuatan sihir yang kuat banget. Untung dengan kekuatan cinta yang terjalin antara si Alice sama si Iska, musuhnya berhasil dikalahin, sekaligus berhasil ngamanin hubungan damai yang udah terjalin antara manusia sama penyihir. Oke, segitu aja buat hari ini. Nah, lo sendiri punya gak momen epic yang jadi favorit lo selama anime-anime Fall 2020 tayang? Kalau ada, silahkan lo bisa langsung share aja di kolom komentar. So, semoga lo enjoy dan bisa nambah informasi lo seputar dunia anime manga. Sekian dari gua, sorry kalau ada salah-salah kata. Bye!